Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Anak-anak, sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Anak-anak, selain tumbuhan, makhluk hidup ciptaan Allah adalah hewan. Hewan juga sama pentingnya dengan tumbuhan. Tanpa hewan, maka kehidupan manusia juga tidak ada. Lalu apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Yang pertama, hewan adalah sumber bahan makanan bagi manusia. Tentu kalian bisa lihat di sekeliling kita banyak hewan yang bisa dijadikan bahan makanan seperti ayam, burung, ikan, sapi, kambing, bahkan sapi pun dapat menghasilkan susu selain daging. Itu adalah manfaat hewan yang pertama. Yang kedua, hewan juga bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Jika manusia sakit, ada bagian-bagian tubuh hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat. Yang ketiga, hewan dijadikan sebagai bahan pakaian atau bahan sandang. Contohnya seperti hewan domba. Bulu domba dapat dimanfaatkan sebagai pakaian. Kemudian ada juga ulat sutra, dapat juga dijadikan sebagai bahan pakaian. Kemudian selain itu, hewan juga dimanfaatkan manusia untuk dimanfaatkan tenaganya seperti sapi, kuda, kerbau. Sapi biasanya digunakan untuk membajak sawah, begitu juga dengan kerbau. Kuda banyak dimanfaatkan untuk mengangkut barang sebagai alat transportasi. Kemudian yang tak kalah penting, pemanfaatan hewan bagi sumber daya alam adalah hewan dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Anak-anak, bagaimana hubungan hewan dengan keseimbangan lingkungan? Bapak beri contoh di ekosistem sawah. Apabila di sawah itu ular banyak diburu oleh manusia sehingga jumlahnya berkurang, maka tikus akan semakin banyak. Kalau tikus semakin banyak, tentu merugikan petani. Petani mendapatkan hasil yang berkurang jauh untuk memanen padinya. Itu ular. Misalnya juga kupu-kupu. Kupu-kupu kalau banyak ditangkap, diburu oleh manusia, maka juga akan merugikan petani bunga. Karena kupu-kupu itu bisa membantu petani bunga untuk melakukan penyerbukan pada bunga. Contohnya yang lain, burung. Di ekosistem sawah, burung itu juga banyak diburu, burung elang diburu oleh manusia sehingga mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sawah. Nah, itu adalah beberapa manfaat hewan bagi manusia. Begitu pentingnya peran hewan terhadap keseimbangan lingkungan, kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan alam tersebut. Lalu bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Yang pertama, kita harus menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Sebagai manusia, kita tidak boleh merusaknya. Tempat hidup atau habitat hewan pada umumnya adalah di hutan, sehingga kita tidak boleh merusak hutan seperti penebangan liar,
pembukaan hutan untuk lahan-lahan pertanian, atau juga pembukaan hutan untuk gedung-gedung atau hotel. Itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kita tidak boleh memanfaatkan hewan secara berlebihan. Meskipun hewan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun pemanfaatan secara berlebihan juga akan mengancam keseimbangan alam. Yang ketiga, kita tidak boleh melakukan perburuan liar. Karena apa? Perburuan liar dapat mengakibatkan hewan-hewan menjadi langka, sehingga membahayakan keseimbangan alam. Yang keempat, kita juga tidak boleh membeli barang yang berasal dari hewan langka. Hewan langka banyak diburu untuk dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya untuk bahan atau benda koleksi. Nah, ini harus kita hindari. Menjadi bahan-bahan pajangan di rumah atau di gedung-gedung ini tidak boleh dilakukan. Yang kelima, cara menjaga keseimbangan alam, kita harus menetapkan tempat perlindungan hewan langka. Jadi di situ hewan-hewan langka dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak bisa diburu, bahkan dapat dikembangbiakkan. Contoh tempat perlindungan hewan langka itu adalah Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan juga ada taman nasional. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian tubuh hewan. Yang pertama yang kita bahas adalah bagian tubuh burung. Anak-anak, pada gambar tersebut ditunjukkan beberapa bagian tubuh burung. Yang pertama, paruh. Paruh ini berfungsi untuk makan atau mengambil makanan. Yang kedua, mata untuk melihat. Yang ketiga, sayap. Bagi burung, sayap ini merupakan alat gerak atau alat untuk terbang. Kemudian yang bagian nomor 4 yang ditunjuk oleh anak panah itu adalah ekor. Burung mempunyai ekor yang berguna untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Dan yang terakhir adalah cakar. Cakar ini ada beberapa fungsi. Bagi sebagian burung, cakar ini berguna untuk mencengkram mangsa, seperti pada burung elang. Bisa juga burung mempunyai cakar yang berfungsi sebagai alat untuk bertengger pada pohon, seperti pada burung kutilang atau burung pipit. Hewan yang kedua adalah ikan. Apa saja bagian-bagian tubuh ikan? Yang pertama, sisik. Sisik berguna untuk melindungi tubuh bagian dalam. Yang kedua adalah badan. Badan ikan itu terlihat ramping. Hal ini berguna untuk memudahkan ikan ketika mereka bergerak atau berenang di air. Yang ketiga, bagian tubuh ikan adalah ekor. Ekor berfungsi untuk merubah arah gerak ikan atau untuk berbelok pada ikan. Yang keempat, bagian ikan ada sirip. Sirip berguna untuk berenang atau bergerak di air. Yang kelima, bagian ikan adalah insang. Insang ini adalah alat pernafasan pada ikan. Jadi, ketika di air, ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian yang keenam adalah mata. Mata bagi ikan berguna untuk melihat. Hewan selanjutnya adalah cicak. Tentu kalian sudah sering melihat cicak ini, karena cicak ini banyak terdapat di dinding-dinding rumah kita. Bagian tubuh cicak yang pertama adalah lidah. Lidah cicak ini panjang dan lengket dan berguna untuk menangkap serangga. Serangga adalah makanan bagi cicak. Yang kedua, bagian tubuh cicak adalah kaki. Pada kaki cicak terdapat benjolan yang bergaris. Benjolan yang bergaris ini berfungsi sebagai alat perekat.
sehingga cicak dapat berjalan atau merayap di dinding tanpa jatuh. Dan yang ketiga, bagian tubuh cicak adalah ekor. Ekor cicak ini sangat berguna bagi cicak untuk melindungi diri dari musuhnya. Tentu kalian pernah lihat ada cicak tanpa ekor masih dapat bertahan hidup, karena cicak lebih mengorbankan ekornya agar bisa bertahan hidup dari serangan musuh. Selanjutnya ada laba-laba. Kalau di film-film, laba-laba ini identik dengan Spider-Man. Nah, kita akan membahas bagian-bagian tubuh laba-laba dan fungsinya. Yang pertama, bagian tubuh laba-laba adalah mulut. Mulut laba-laba berfungsi untuk menghisap cairan dari tubuh mangsanya. Yang kedua, bagian tubuh laba-laba adalah mata. Mata ini berguna untuk melihat. Yang ketiga, bagian tubuh laba-laba adalah kaki. Jumlah kaki laba-laba ada 8 dan gunanya adalah untuk berjalan. Dan yang keempat, di samping mulut itu ada 2 alat tubuh dari laba-laba yang namanya pedipalpus. Pedipalpus ini berguna untuk memegang makanan atau memegang mangsa saat mau dimakan. Anak-anak, demikian materi kita hari ini. Selanjutnya tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian. Yang pertama, pernahkah kalian ke kebun binatang? Kalau kalian pernah ke kebun binatang, coba kalian tuliskan hewan apa saja yang ada di kebun binatang. Tulis semua hewan yang ada di kebun binatang yang kalian lihat. Yang kedua, sebutkan 3 hewan yang ada di rumah kalian, di dalam rumah maupun di luar atau di sekitar rumah kalian. Kemudian yang ketiga, gambarlah hewan yang kalian sebutkan tadi, lalu berilah nama bagian-bagian tubuh beserta fungsinya. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.